menyalakan kamera ya. Oke, Pajar mana nih? Dewi Anggraini, Nadia, Pajar udah ya. Nadia, Kevin, Aldi, Nurul, Adi, Sulaksono. Gimana dirimu? Muhammad Abdul. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sorry, sambil minum ya. Oke, syukurlah pada baik ya, pada sehat ya. Maaf nih, saya telat pagi dan lagi. Kalau pagi inilah penyakitnya. Ya. Berangkat pagi jam 7.30, tapi nyampe-nya ke sini jam 7.50-an. Dari 5 hari dalam 1 minggu saya dapat jam 7 semua. Jam 7.30. Jualan dan berusaha untuk bisa tepat waktu. Oke teman-temanku semuanya, gimana ya? Sudah saling kenal ya kita ya. Salam kenal semuanya, salam sejahtera untuk kita. Sehat semua. Jadi kita jumpa lagi nih, entah pada semester sebelumnya kita pernah dalam satu kelas, dalam satu file. Kali ini kita jumpa dalam agenda mata kuliah kewirausahaan RC. Ya. Benar kan RC ya? Tapi kurang lebih 2 SKS mata kuliah ini itu berarti 2 kali 50 menit ke depan kita akan kuliah ya. Kita akan membahas materi perkuliahan tentang kewirausahaan. Setelah mata kuliah ini ada mata kuliah lain kah, teman-teman, sebelum Jumat? Ada, Pak. Ada. Mata kuliah apa ya? Di jam berapa ya? Di jam 10 kan? Di jam 9.30 ada intelijensi buatan, Pak. Oh ya, jadi saya nggak bisa Bang, sedikit molor ya. Karena jam 9.20 sudah habis, jam 9.30 teman-teman udah ada mata kuliah lain ya. Betul, Oke. Pak. Oke, mohon diingatkan ya. Di chat saja, di chat Zoom ini. Mohon maaf Pak. Pada waktu ada perkuliahan lain ya. Paham ya? Lebih seperti itu. Saya kira nggak ada mata kuliah, saya mau ganti jamnya ataupun kita sesuaikan di jam minggu depan. Tapi kalau sudah ada jadwal dan dikhawatirkan bertabrakan, ya jam kita seperti inilah ya. Oke, di pagi ini pertemuan pertama perkuliahan kita di minggu ini ya teman-teman ya. Di pertemuan kita minggu ini, sebelumnya saya aktifkan presensi ya, presensi kehadiran. Kewirausahaan RC. Absensi sudah bisa mulai hari ini. Hari ini 7.30. Silakan teman-teman isi presensi, scan QR code-nya di jam QR code ini di shortcut-nya menggunakan pocket ya maksud saya. Silakan. Ya, saya juga
minta isi presensi menggunakan Google Form ya. Karena kalau mata kuliah luring ini bukti kehadiran, kalau mata kuliah secara daring ini bukti kehadiran dilakukan dengan screenshot foto sebagai laporan saya dan laporan kita pertemuan kita. Beda halnya kalau luring itu absensinya berjalan ya, absensinya tanda tangan langsung dari setiap mahasiswa. Isi juga Google Form-nya dan isi juga scan QR code. QR code ini aktif selama 1 jam. Bisa juga. Oke, kita langsung saja ke materi perkuliahan. Ya, jadi absensi presensi akan aktif selama jam perkuliahan ya teman-teman. Jika kemarin sudah terlaksana perkuliahan kelas RA dan RB, hari ini jumpa lagi dan mata kuliah kewirausahaan tapi dengan kelas RC ya. Jadi kelas kewirausahaan ini mata kuliah prodi dengan kode IF 302 itu dibuka semester ganjil. Kemudian kelas yang akan kelas ini adalah kelas RC dengan bobot 2 SKS atau 2 kali 50 menit per setiap SKS-nya. Nah, di sini yang mengampu mata kuliah kewirausahaan ini saya bersama Pak Radinka. Ini tahun ketiga saya untuk mengampu mata kuliah ini, teman-teman. Jadi kita berkoordinasi dengan Dimdikcing terkait rencana pembelajaran, kemudian dari hasil evaluasi, kemudian dari evaluasi itu disesuaikan kembali materi dan kurikulumnya. Ya, apabila masih sesuai, bisa dilanjutkan dan ada sedikit beberapa perubahan menyesuaikan dengan perkembangan. Ya. Jadi mata kuliah ini ya teman-temannya, mata kuliah ini tujuan instruksional umumnya teman-teman yang mengambil mata kuliah ini lulus diharapkan memiliki pola pikir seorang wirausahawan. Berpikir ataupun punya pola pikir itu berpikirnya dengan struktur, ya, terstruktur, terpola, bukan hanya berpikir saja. Pola pikir kewirausahaan yang mampu memahami dan memiliki soft skill wirausaha berbasis teknologi informasi sesuai dengan keilmuan kita. Kewirausahaan berbasis teknologi informasi serta kemampuan untuk menyusun rencana bisnis dalam bidang teknologi informasi. Jadi wirausaha ini diharapkan teman-teman intinya menjadi wadah untuk teman-teman menyalurkan bakatnya untuk berwirausaha di bidang keilmuan. Kita bidang keilmuan informatika, ya, berwirausahalah dengan ide keilmuan Anda. Yang minat programming, yang minat jaringan, terima jasa layanan atau servis itu yang membutuhkan. Itu dilakukan wirausaha. Baiknya ke pola pikir ini ada di kita. Memang selagi menunggu job atau pekerjaan yang Anda targetkan belum dapat, Anda sudah memiliki
bisnis sampingan atau bisnis yang Anda jalan. Nah, output atau outcome yang diharapkan dari mata kuliah ini, teman-teman, ini selain tujuan instruksional umum, outcome-nya teman-teman akan membuat sebuah rencana bisnis, ya, diharapkan mampu membuat rencana bisnis secara mandiri ataupun secara tim. Anda punya anggota tim sesama teman angkatan Anda ataupun tim keluarga Anda, dan mampu mengevaluasi atas bisnis yang sudah ada, mempelajari, menganalisis usaha yang sudah ada di sekitar kita, baik itu oleh diri maupun oleh orang lain. Jadi kita melihat sebuah usaha itu maju atau tidak, ataupun bagaimana tanggapan masyarakat di sekitarnya. Sehingga kita memahami bagaimana mengembangkan usaha tersebut, belajar dari yang sudah ada. Memahami mengembangkan usaha, melakukan rencana pengembangan usaha, dan hasil evaluasi kerja usaha yang ada dengan bisnis teknologi dan teknologi informasi dan komunikasi berbasis teknologi. Yes, zaman sekarang kan teknologi sudah semua sektor bidang. Bahkan untuk berbelanja pun kita sudah bisa membayar dengan e-money, ya, atau sifatnya sudah multi payment, tidak lagi uang bank. Jadi sudah menerapkan teknologi. Nah, itulah job-job kita sebagai orang-orang informatika, membuka usaha yang demikian. Kita lah yang menggeluti. Jadi profesi sering orang yang instalasi jaringan ataupun servis komputer, dia tidak berlatar belakang keilmuan informatika atau komputer, tapi mereka bisa. Nah, sedangkan kita berlatar belakang informatika dengan gelar Eskom, patutnya kita yang di sana yang sering seperti itu. Dan itu adalah dan kewirausahaan adalah wadah untuk teman-teman menyalurkan jiwa kewirausahaannya, keilmuannya untuk dapat berbisnis, ya. Kemudian teman-teman mampu merancang ide konsep usaha di lingkungan mahasiswa. Dalam skop yang kecil, Anda selagi mahasiswa, ide bisnis usaha apa yang ada di Anda pikirkan, konsepkan di lingkungan kampus kita. Jadi konsumennya atau customernya itu ada di lingkungan mahasiswa. Dengan gagasan UKM kewirausahaan mahasiswa yang dikelola dengan baik oleh mahasiswa sendiri, oleh teman-teman sendiri. Nah, ini nanti target luaran dari mata kuliah ini, teman-teman membuat sebuah konsep usaha, merancang sebuah usaha yang layak untuk ada di lingkungan mahasiswa. Ini kan UKM kewirausahaan di lingkungan mahasiswa itu belum berjalannya seperti layaknya bisnis. Ada terima job, terima jasa, ada pembayaran, ada bagi hasil. Nah, di kampus-kampus yang sudah besar, itu sudah seperti ada koperasi mahasiswa. Jadi ini unit apa ini, kemudian bagian komputer, kemudian jaringan, program. Mereka akan menerima job yang ada di sana. Maka sudah bisa keluar. Kalaupun di kampus tetangga sudah punya sipri. Ya, seperti itu. Jadi ini Anda cari merancang ide konsep usaha yang layak ada di lingkungan kampus. Setelah itu nanti konsepnya informatika atau konsep usaha
seperti pelayanan ataupun penyediaan seperti itu. Contoh yang rutin, kita setiap dalam 1 tahun itu akan ada wisudawan, wisudawati yang wisuda sebanyak 3 kali dalam 1 tahun. Maret, Juli, Oktober ya. Nah, di setiap wisuda itu pasti ada ucapan karangan bunga ataupun stand up yang hanya berdiri satu saja yang menuliskan selamat telah memperoleh gelar ataupun selempang, usaha-usaha seperti itu yang sederhana. Entah bukan Anda yang menjahitnya, tapi Anda mencari distributor dengan harga terbaik. Seperti itu adalah sebuah konsep usaha. Mungkin bisa digagas di lingkungan mahasiswa. Kemudian dan masih banyak lagi lainnya ya. Kemudian outcome yang diharapkan teman-teman menghasilkan seorang entrepreneur yang mengoptimalkan segenap potensi yang ada segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnisnya yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang sukses. Kita orang informatika ya bisa menerapkan potensi-potensi keilmuan kita, baik itu dari sisi promosi, kemudian desain, kemudian ataupun usaha di bidang jasa atau penjualan. Kita menggunakan potensi yang kita miliki, potensi keilmuan teknologi yang kita miliki, keilmuan informatika kita. Kemudian tujuan yang berikutnya mengintegrasikan antara teknologi dan keterampilan kewirausahaan atau entrepreneur skill. Kalau entrepreneur ini sama kewirausahaan, sama definisinya dengan kewirausahaan, entrepreneur skill. Kalau technopreneurship dalam berwirausaha, dia telah menerapkan teknologi. Kalau entrepreneur itu untuk sebutan layaknya wirausahawan, usahawan atau bisnis, itu untuk sebutan orang. Misalkan Yusuf adalah entrepreneur muda, itu berarti wirausahawan muda. Balik lagi ke sini mengintegrasikan kemampuan atau skill informatika kita, keilmuan kita, dan keterampilan berwirausaha, jiwa bisnisnya, kemampuan mengelola sumber daya, kemampuan mengelola manajemen keuangan, kemudian kemampuan dalam berkomunikasi, itu keterampilan berwirausaha. Ini capaian pembelajaran kita dari agenda mata pembelajaran kita. Di pertemuan hari ini kita membahas kontrak perkuliahan ini dan nanti masuk di ruang lingkup seputar kewirausahaan itu sendiri. Kenapa kita harus belajar kewirausahaan? Itu yang akan kita bahas di pertemuan minggu ini. Ya. Nanti saya minta perwakilan dari kelasnya siapa yang bersedia, yang berbesar hati untuk bisa chat saya untuk mewakili teman-temannya tanda tangan kontrak. Ya. Tanda tangan kontrak perkuliahan. Kemudian berpikir perubahan dan kreatif itu materi kita berikutnya. Kalau yang muda itu yang membawa semangat perubahan dan yang muda itu yang kreatif. Beda halnya kalau yang udah tua udah mikirin persiapan akhirat ya mungkin. Kalau yang udah tua itu udah memikirkan keluarga. Teman-teman, semangat perubahan yang udah itu beda. Nah, itu yang diharapkan dan kreatif. Yang muda itu identik dengan kreatif. Di kewirausahaan apa hubungannya? Di kewirausahaan semangat perubahan dan
berpikir dari pola pikir perubahan, berpikir kreatifnya itu diimplementasikan di dalam berwirausaha. Banyak ide-ide, banyak konsep itu dituangkan usaha. Jadi bukan hanya seperti usaha yang sudah ada, kita tiru saja. Tapi jika tidak ada pembeda atau tidak ada nilai jual lebih yang kita tawarkan, kita sama layaknya usaha-usaha yang sudah ada. Yang lagi tren sekarang ini kafe. Dan itu maka dengan itu kami ingin buat kafe. Jadi jika konsepnya kurang, hanya standar meniru saja, mengikuti yang sudah ada. Karena bisa kita lihat di Jalan Raya Kudu itu banyak sekali kafe-kafe yang tempat nongkrong. Tapi bisa kita lihat mana yang ramai, mana yang sepi. Jika kita tidak ada pola berpikir pembuatan kreatif, kita layaknya sama saja. Jadi ada hal lebih yang bisa kita tawarkan. Kemudian berorientasi pada tindakan manajemen resiko. Memang usaha itu bukan hanya konsep yang harus ada yang bagus, tapi konsep-konsep saja, tidak ada aksi, tidak ada tindakan, sama aja omong kosong. Jadi sudah berpikir kreatif dan itu dituangkan langsung dan itu dijalankan, berorientasi pada tindakan, dan kita tahu setiap tindakan, setiap keputusan yang kita miliki itu ada resikonya. Nah, resiko itu di manajemen. Nah, maksudnya di manajemen ya diperkirakan, di benar perhitungan. Jadi mulai dari membuka usaha jenis apa yang kita pilih, target konsumen yang seperti apa, nah, agar tidak ngikut tren saja, tapi kita nggak tahu mana link kita. You start misalkan mau buka kafe, tapi bisa manajemen resiko. Lihat nih, siapa kalangan yang akan disasar, teman-temannya, mulai dia masuk di pergaulan. Seperti itu ya. Dari bisa di manajemen resiko tersebut. Jadi diperkirakan siapa konsumennya, lokasinya di mana, jenis usaha seperti apa, bagaimana analisa pasar kita, pesaing kita dalam menentukan harga, seperti itu juga. Agar usaha kita itu tidak begitu hari ini buka, besok tutup. Hari ini buka, bulan depan tutup. Tapi manajemen risiko itu mulai dari bayangan bagaimana usaha itu berjalan agar berjalan lancar, lama, dan banyak. Resikonya atau resiko kerugian yang mungkin ada, kemudian resiko hal yang tak terduga itu harus dibenahi. Kemudian yang keempat, kita menggali jiwa kepemimpinan kita. Saya percaya teman-teman semua ini adalah benar-benar laki, ya. Atau yang cewek-cewek pun minimal itu kita itu adalah pemimpin diri kita sendiri. Jiwa kepemimpinan itu kita enggak berarti kita itu tidak boleh tergantung dengan orang lain. Mulai dari berwirausaha, kalau tidak punya modal, tidak mau berwirausaha, tidak punya channel, tidak mau kerja, seperti itu tidak. Kita lah yang menuntut. Jadi berwirausaha itu berani, jiwa kepemimpinannya itu berani, mampu mengorganisir, mampu menginstruksikan, mampu menguasai bidang, itu kepemimpinan. Dan harus gali potensi yang ada di dalam diri kita, itu faktor X. Faktor X itu potensi di dalam diri kita, itu cakapnya di mana,
skill kita itu di mana? Komunikasi kah? Atau jasa kah? Itu digunakan, dimanfaatkan. Kemudian yang kelima, identifikasi peluang usaha di bidang IT. Nah, di sini mulai deh Anda teman-teman, setelah sebelumnya di minggu 4 Anda membagi kelompok, mencari ide peluang usaha. Di minggu kelima ini Anda mengidentifikasi peluang usaha di lingkungan kampus kita. Kita tahu kampus kita UKM kewirausahaan memang ada di bawah himpunan, tapi kewirausahaan yang berjalan layaknya bisnis, ya, yang mengolah omset, kan, dalam hal walaupun skala kecil di dalam anggota himpunan, itu belum. Apakah Anda menerima job seperti itu? Apa? Menerima jasa servis komputer, instalasi komputer, dari hal-hal seperti itu. Bukan juga jasa usaha, Pak. Saya buka jasa percokian, tapi itu bukanlah usaha, itu membodohkan. Itu usaha spekulatif. Ya. Bangunlah ide usaha itu yang real itu yang akan berjalan lama. Yang usaha spekulatif itu tidak akan bertahan lama. Nah, kemudian di minggu ke-6 teman-teman mulai membuat konsep usaha, menuangkannya di dalam abstrak rencana usaha di dalam BMC, Business Model Canvas. Di situ ada 9 elemen atau 9 kolom yang teman-teman isi. Mulai dari setiap kolomnya ada mengisi target konsumen, bagaimana pengelolaan bahan baku, bagaimana pendistribusiannya, siapa mitra Anda, itu terkonsep. Mampu kita petakan. Bagaimana Anda promosi, bagaimana pekerjaan Anda, ya, pekerja atau karyawan Anda, kemudian bagaimana Anda mendistribusikan, dan bagaimana Anda mengelola keuangan itu sendiri. Nah, itu tertuang di dalam BMC. Jadi setelah menulis usaha, Anda memilih di dalam tim, nanti akan dibuat kelompok, menuangkannya di dalam BMC, dan itu Anda desain di BMC. Kemudian kuis, ada di minggu 7 kuis sifatnya individu, review dari materi 1 sampai materi 6. Kemudian minggu ke-6 ada UTS, ya. Materinya juga dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Setelah UTS itu di minggu 9 kita ada perencanaan, mulai dari bagaimana konsep usaha itu sendiri, bagaimana usaha ke depannya itu harus punya target-target. Setelah perencanaan, kita buka usaha itu yang elegan, ya, berbisnislah dengan etika bisnis. Jadi kita sesama pesaing itu kita tahu, ya, perusahaan-perusahaan itu tidak pernah boleh menyebutkan merek ataupun menggunakan botol misalkan iklan sampo, dia menunjukkan merek sampo langsung, ini botolnya. Jadi itu adalah sebuah etika dalam bisnis, berbisnis bersaing secara sehat. Nah, di sini juga kita rilis template proposal kewirausahaan. Jadi setelah ide bisnis yang teman-teman cari, Anda mendesain BMC, Anda menuangkannya di dalam proposal kewirausahaan. Ini bisnis apa, Pak? Bisnis seputar ide bisnis yang ada di kampus menurut gagasan tim Anda. Kemudian setelah Anda matang di proposal, kemudian Anda membuat konsep bagaimana pemasarannya. Usaha itu diberi nama apa? Diberi logo apa? Ini adalah konsep pemasaran. Nama usaha, logo itu adalah mewakili produk yang kita tawarkan. Nama usaha dan logo. Jadi ketika menyebutkan nama usaha atau kita lihat logo,
itu mewakili apa yang dia jual. Seperti itu. Kemudian ada mendesain sebuah poster usaha, bagaimana sebuah poster usaha yang mengajak atau yang menawarkan produk. Kemudian membuat video iklan promosi sederhana. Yang ke-11, memanajemen usaha. Usaha yang ada, bagaimana manajemennya. Mulai dari manajemen pengadaan, kemudian manajemen keuangan, gitu. Dan evaluasi. Di sini rilis tugas dan proposal ide UKM. Ini dimulai Anda teman-teman garap. Minggu ke-12 review kemajuan tugasnya, bagaimana progres tugasnya. Minggu ke-12 itu ada manajemen keuangan, karena jika menyangkut modal, bagaimana usaha itu bisa tetap jalan, bukan hari ini untung, udah itu habis semua. Seperti itu. Jadi dari keuangan ini bagaimana pembiayaan, bagaimana penggajian, bagaimana jika Anda punya perusahaan, usaha, itu menggaji karyawan, dan karyawan itu adalah orang yang tepat Anda rekrut. Sesuai, bukan hanya faktor kedekatan karena keluarga atau faktor Anda butuh tenaga kerja, tetapi kita ada dalam keuangan itu, uang itu kan menggaji seorang. Layaknya kita mempekerjakan yang benar-benar bisa komitmen akan usaha ini, yaitu pembiayaan, kemudian e-commerce. Jadi bagaimana elektronik penjualannya, bagaimana penerapan teknologinya, seperti itu. Kemudian ada ditanya, kita lihat lagi progres kemajuan tugasnya, proposalnya yang Anda tuangkan dari ide usaha di lingkungan mahasiswa. Kemudian teman-teman kuis. Nah, di sini juga di minggu 14 itu terakhir upload proposal usaha atau tugasnya. Kemudian ada final project, kemudian ada presentasi, ataupun di minggu 16 itu UAS atau presentasi tugas itu setara dengan UAS ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Jadi ini adalah rencana pembelajaran kita di semester ini ya. Nah, ada minggu ganteng sekali Anda. Di rumah pun pakai apa? Pakai topi. Nah, ini kemudian teman-teman tertib perkuliahan kita ya. Tertib perkuliahan ini standarnya. Kita berusaha tepat waktu perkuliahan. Ini apa nih? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ganteng. Kata ibunya juga ganteng. Oke, tepat waktu dalam perkuliahan, pembatalan perkuliahan paling lambat 20 menit. Pembatalan paling lambat 20 menit setelah perkuliahan dimulai. Jadi, saya tidak ada chat dengan teman-teman ya. Jadi, karena kalau perkuliahan ini begitu dibatalkan atau pertemuan kita ada libur ya, itu harus kita ganti. Ya. Nah, materi ini tidak boleh tidak tersampaikan seperti itu ya. Jika dosen tidak datang, kuliah akan dibatalkan dan mengganti. Kesulitan dalam mengganti jadwal agenda ini. Jadwal teman-teman juga padat. Kemudian tugas dan ujian akan dikembalikan dan kita rilis di NA. Materi perkuliahan nanti saya share di Google Classroom ya teman-teman. Nah, kehadiran 80% untuk mengikuti UTS UAS. Ya, kalau tidak mengikuti, tidak hadir, langsung ikut UTS UAS saja. Apa yang akan ditanya? Apa yang akan kita jawab? Ya, UTS UAS. Seperti itu. Kemudian disiplin dan tepat waktu dalam perkuliahan.
Pendidikan, yang namanya pendidikan bukan hanya kita bisa keilmuan, tapi karakter itu juga harus dibangun. Berdisiplin, berperilaku yang baik, sopan santun, punya etika. Ini layaknya orang berpendidikan akademisi. Ya. Bukan anak-anak di lampu merah, ataupun anak-anak di orang-orang di parkiran akan teriak-teriak seperti di pasar. Ya. Jadi begitupun budaya etika, berkomunikasi yang santun, baik itu dengan teman-teman Anda maupun kepada seluruh civitas akademik di ITERA. Ya. Jadi bangunlah karakter yang baik tentang diri Anda. Keterlambatan 20 menit, maksimal 20 menit, kemudian tidak hadir di dalam 20 menit, maka dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Ya. Kemudian teman-teman jika berhalangan hadir, memberikan informasi H-1. Kasih informasi jika berhalangan hadir, misalkan Domingus adalah seorang atlet karate. Jadi ya, sudah ada surat tugas, sudah ada panggilan platnas. Ya, surat panggilan itu dikopikan. Ya, nanti kita informasikan di kelas. Wah, ini atlet akan bertanding kejuaraan dunia. Nanti mungkin akan kita kirim doa. Ya, seperti itu. Jadi informasikan, jangan sampai begitu udah lama dicari, ternyata si anak lagi lomba karate ataupun mewakili ITERA. Nah, itu beda halnya jika agenda Anda terjadwal, sudah diketahui dulu hari sebelum pelaksanaan perkuliahan. Wajib selalu update informasi perkuliahan, kuis dan ujian susulan diperuntukkan bagi mahasiswa yang berhalangan hadir karena rawat inap, sakit, meninggalnya keluarga, ya seperti itu. Itu namanya musibah. Tapi ya teman-teman kasih kabar. Ya, sakit, jangan seperti yang sudah nggak kuliah, 6 pertemuan nggak ikut. Ketika UAS ditanya kok bisa ikut UAS, ternyata si anak kecelakaan. Jadi kasih kabar baik Anda, kasih kabar apapun. Jadi itu bisa ditolerir. Nah, namanya musibah, tidak ada yang tidak bisa kita mengelak. Kemudian mengumpulkan tugas di luar waktu tidak diterima, jadi ya apabila mungkin masih bisa diterima, mungkin nilainya tidak standar dengan teman-temannya yang sudah kerja begadang. Tapi kalau ada tugas janganlah dituntut. Nah, plagiat tidak akan ditolerir. Jadi kita menghargai teman-teman yang jujur daripada hasil akhirnya itu nomor 2. Tidak ada tugas tambahan untuk penambahan nilai, karena apabila ada tugas tambahan itu akan berlaku untuk satu kelas. Apabila semuanya satu orang ditambah 5, maka semuanya akan ditambah 5. Ya. Tidak ada proyek akhir atau tugas, maka nilai 0. Ya. Kalau tidak ada buat proposal akhir atau tidak presentasi, maka 0 dari komponen penilaian tersebut. Tugas, kuis, UTS, tugas, dan UAS. Ya. Jadi mungkin akan kita gabungkan tugas ini proposal, UAS ini presentasi, ya. Ini ring penilaian, ini sama halnya dengan mata kuliah lainnya. Mulai dari 80 itu minimal untuk dapat A. Ya, harapan saya maunya minimal A atau AB, ya, minimal B lah. Sulit juga menulis D dan E, nggak tega. Nah, ini referensi, dan silakan juga teman-teman cari perbanyak referensi. Lebih dari ini boleh. Nah, saya minta teman-teman ada yang mewakili untuk nanti saya minta tanda tangan mewakili teman dalam satu kelasnya untuk tanda tangan kontrak perkuliahan. Tidak berat kok jadi ketua kelas, tapi mohon maaf tidak ada gaji. Kalau RT mungkin ada 3 bulan sekali yang ada ditunggu, ya. RT, kepala RT, jika ada warga yang minta surat keterangan RT, dikasih uang.
Kalau ini nggak ada. Ya. Selebihnya saya hanya akan memberikan informasi kepada ketua kelas dan informasi juga yang saya informasikan di Google Classroom. Ada yang bisa dengan besar hati, bukan besar badan ya, besar hati, bukan besar kepala. Ada? Nanti saya kirim filenya, nanti minta tanda tangan. Ini kelas kemarin. Jadi bantu saya untuk hafal dan ingat teman-teman. Ya dengan salah satunya dengan cara ini. Ada teman-teman? Jadi kontrak perkuliahan ini tidak menakutkan bukan ya. Kontrak perkuliahan ini adalah dokumen kelengkapan perkuliahan. Itu harus disiapkan di awal perkuliahan dan itu wajib seluruh mata kuliah prodi dan mata kuliah jadi. Ya walaupun sering di akhir-akhir minta tanda tangan nih ataupun sering tidak dilengkapi. Jadi kontrak perkuliahan ini belajar dari audit kemarin bahwa kontrak perkuliahan itu adalah dokumen yang harus dilengkapi, yang harus disiapkan di awal, yang berisi rencana pembelajaran, bagaimana tata tertib perkuliahan, itu administrasi perkuliahan. Wah, itu hanya administrasi saja, Pak, bukan. Tapi administrasi ini ketika akreditasi itu adalah kelengkapan dokumen kita yang akan diperiksa. Seperti itu ya. Ada? Ya, saya kasih 3M lah. Makasih. Kalau ada yang bisa. Atau penakut semua ini nih. Cowok-cowok yang ganteng. Kalau saya ingat ketika saya sekolah, jadi ketua kelas itu rebutan. Ya, hitung-hitung Anda pemanasan untuk jadi merebutkan kepala kades. Kepala kades, pemilihan kepala RT pun ada pemilihan suara. Nih, itu harus punya modal. Saya minta ya nanti ya. Nanti saya tanyakan di akhir. Ya. Ini materi kita ruang lingkup usaha. Ini saya dan Pak Radinka. Saya dan Pak Radinka semester ini mengampu. Saya semester ini mengampu 2 kelas RA dan RC. Dan Pak Radinka kelas RB. Tujuan pembelajaran dari materi ini menjelaskan arti kewirausahaan, bagaimana karakter seorang wirausaha itu sendiri, karakternya. Kok dia kok dia bekerja, kok dia buka usaha, apa sih yang memotivasinya? Bagaimana tipe-tipe wirausaha itu sendiri? Apakah dia akan membuat usahanya spekulatif, mencari keuntungan sesaat, atau berusaha walaupun untung sedikit tetapi usaha itu bertahan lama. Ya, seperti itu tipe-tipe wirausaha. Kemudian bagaimana menumbuhkan keinginan berwirausaha itu sendiri. Nah, ini untuk teman-teman cermat, teman-teman ya, sebagai referensi. Ya. Nah, di 16 Agustus 2021 di tahun kemarin ya, Rektor itu mengumpulkan 4.674 mahasiswa baru. Ini baru pengumuman pendaftarannya. Rektor mengumpulkan 4.674 mahasiswa baru itu di tahun 2001 kemarin. Dan barusan kita 2022, Rektor itu telah mengumpulkan bertambah lagi jumlah mahasiswa ini, ya, hampir dekat 5.000 mahasiswa baru ITERA yang saat ini lagi mata kuliah PJJ semester 1.
banyaknya mahasiswa itu dilihat dari pelantikan kemarin, sudah itu banyaknya kelas TPB. Di tahun 2015, bayangkan, mahasiswa ITERA itu terus bertambah, ya, 2015, 2016, 17, 19, 20, itu terus bertambah ini jumlah mahasiswa. Ya. Itu berarti apa? Apakah kampus kita favorit? Apakah kampus kita banyak peminat? Dari sisi kampus, iya. Tapi bayangkan dari sisi bagaimana mahasiswa ini belajar setelah belajar kuliah itu kemana? Ya, itu ya. Kemudian itu baru dalam satu kampus ini jumlahnya. Ya. Satu prodi kita aja sudah seribuan. Kemudian bagaimana jumlah mahasiswa di perguruan tinggi di Provinsi Lampung? Jika ada perusahaan yang menerima khusus mahasiswa yang bekerja di Lampung, ada berapa perguruan tinggi, baik swasta negeri, jumlah mahasiswa-mahasiswanya. Dan bayangkan lagi jumlah mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia. Banyak kan? Nah, itu hanya satu kampus ya. Bayangkan itu coba cermah kembali jumlah penduduk di Indonesia. Bukan jumlah penduduk seperti pada lagu Roma Irama itu. Udah bertambah. 2008 saja 228 juta jiwa. Saya ambil data ini dari SP 2000, Badan Pusat Statistik. Ya. 2008, 2009, sampai 2011, dan hingga 2020, saya ambil data ini, itu jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa. Itu yang terdaftar saja, itu yang terdaftar saja, yang melaporkan catatan kelahiran, yang buat akte kelahiran seperti itu yang mendapat terdata. Belum lagi yang nggak terdata ataupun yang punya hubungan gelap dan lain sebagainya, nggak tahu berapa banyak anaknya. Itu jumlah penduduk Indonesia. Itu maka akan terus bertambah. Minggu mungkin dengar-dengar saya setelah kuliah ini akan nikah. Itu akan setelah nikah akan dapat anak dan saya juga akan dapat ponakan. Ya, Minggu. Nah, jadi itu akan bertambah penduduk Indonesia. Ya, penduduk Indonesia. Terus apa hubungannya dengan kewirausahaan? Ya, dari perguruan tinggi yang akan banyak menghasilkan wisudawan, dalam 1 tahun saja wisudawan kita mewisuda 3 kali wisuda mahasiswa. Bulan Maret, Juli atau Juni, Juli, kemudian Oktober bulan depan. Itu banyak mahasiswa. Satu prodi saja berapa orang mahasiswa? Satu prodi di bulan Juli 30 orang. Oktober berapa orang? Belum lagi prodi-prodi lain yang menghasilkan lulusan. Bukan saya menakutkan banyaknya lulusan, tapi untuk kita cerna bagaimana Indonesia apakah sebanding dengan lulusan perguruan tinggi membuka lapangan pekerjaan, apakah dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia perusahaan-perusahaan baru banyak berdiri, selaras kan? Tidak. Kemudian berapa banyak setiap lowongan kerja yang dibuka untuk merekrut karyawannya. Itu paling banyak 10 atau 15 dari setiap posisi ya, atau divisi yang mereka ingin rekrut. Ya. Bahkan dia posisi A, dia hanya membutuhkan 1 orang tenaga administrasi admin web, kemudian ada membutuhkan tenaga keuangan 1 orang, paling banyak berapa? Nah, itu adalah kita akan rebut gitu. Ya. Tapi itu
untuk analisa kita. Memang Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang mengatur rezeki. Tapi kalau tidak mengupayakan, apakah kita harus menunggu? Itu yang harus kita coba kita pikirkan. Ya. Nah, ini lagi. Jadi apa yang Anda pikirkan dengan lulusan perguruan tinggi, dengannya banyaknya penduduk Indonesia yang terus bertambah, apa yang ada kita pikirkan? Ya sama, saya juga sudah memikirkan itu. Saya begitu lulus, saya kebayang kemana saya. Saya ingin berkeluarga, saya ingin makan enak, saya ingin makan nasi rendang, saya ingin masih tetap makan 3 kali dalam sehari, minum es, tidur nyenyak. Tapi bagaimana untuk bisa makan enak? Simpelnya seperti itu kayak dulu. Sedangkan saya harus merebut pekerjaan untuk menyisihkan banyak pesaing dan memikirkan seperti itu yang coba kita renung. Ya. Tapi saya tidak menakutkan, tapi itu dari mengajak kita ya, mempersiapkan diri, ya teman-teman. Nah, kemanakah Anda setelah lulus kuliah? Ya. Setelah lulus kuliah, saya mau kemana? Nikah. Adik, pokoknya setelah lulus kuliah tidak ada hal yang penting dalam hidup abang, yaitu kamu. Tapi abang mau kasih adik makan apa? Seperti itu ya. 5 perguruan tinggi di negeri di Indonesia ditemukan hampir 75% responden mahasiswa tidak memiliki rencana yang jelas setelah lulus. Itu dari data di 2005. Jadi 2005 itu hanya mendata 5 perguruan tinggi dan mahasiswanya belum memiliki rencana yang jelas. Dia bekerja di mana seperti itu, belum selesai. Lagi upaya seperti itu. Melanjutkan usaha keluarga. Enak kalau sudah ada. Kemudian Dansakernas pada tahun 2010 itu mengungkapkan fenomena ironi di bangsa ini yang muncul di dunia pendidikan Indonesia, di mana semakin tinggi pendidikan seseorang, ya, makin tinggi kuliah kita, makin banyak juga kita saya udah S1 nih, saya udah sarjana, tapi banyak juga ya hal yang orang-orang di luar sana dengan gelar yang sama, dengan pendidikan yang sama, ataupun bisa kita lanjutkan kuliah yang lebih tinggi, banyak juga. Probabilitas atau kemungkinan menjadi pengangguran juga semakin tinggi. Entah kenapa, apakah karya perusahaan itu untuk menggajinya yang tinggi, tuntutan gaji yang tinggi karena pendidikannya yang tinggi, apakah kebutuhannya belum ada. Nah, maka menciptakan lulusan itu tidak hanya memiliki orientasi sebagai job seeker atau menunggu pekerjaan, menunggu tawaran itu, dan yang ada di zaman sekarang itu kita mempromosikan diri kita, mempromosikan potensi kita. Kalau nggak dikenal ya nggak kenal. Kalau kita tidak mengeksplorasi kita nggak kenal. Zaman sekarang itu bahkan di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, untuk honor pun harus punya uang biasanya. Masuk dah kayak gitu. Atau harus punya orang dalam. Gitu. Nah, itu mindset berpikir menunggu orientasi menuntut pemerintah agar membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tapi janji pemerintah itu memang banyak, ya, banyak sekali, tapi entah di mana, dan sedangkan yang akan memasukinya juga banyak. Zaman kakek nenek kita, mungkin orang tua kita setelah bekerja jadi PNS, saya sering menemukan dia berhenti dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri karena lebih tertarik
menggeluti usaha. Tapi kalau sekarang, wah, itu jadi rebutan. Ya, seperti itu. Zaman dulu itu perusahaan yang akan menerbitkan, membutuhkan pekerja, karyawan dengan spek seperti itu, dengan kriteria berikut. Sekarang sulit, jarang kita temui. Ataupun kita ditelepon langsung, tidak lagi seperti itu. Ya, yang ada rubah mindset kita, sekalipun itu walaupun belum menjadi cita-cita Anda, selagi menunggu pekerjaan, mungkin bayangkan, susun ide usaha Anda yang Anda bisa bangun menjadi wirausahawan. Ya. Kalaupun sudah belum punya usaha, Anda juga diterima kerja, ya usaha ini bisa jadi usaha sampingan, dilanjutkan keluarga, seperti itu. Ya. Jadi ciptakan mindset untuk menjadi job maker atau membuka lapangan pekerjaan, menerima banyak karyawan, mengajak tim, mulai dari merintis seperti itu. Ya. Wira itu berani, usaha itu berusaha. Wira itu berani, usaha itu berusaha. Sering kerjanya apa wira swasta, berani, mandiri, berdiri, berani berdiri sendiri tanpa keterkaitan. Jadi sebagian orang yang memiliki usaha, kita ada yang tidak mau terikat pada aturan, tidak mau terikat pada aturan pemerintah, ketetapan hukum, aturan. Dia sendiri yang mengatur usaha dan menggaji seorang itu juga perusahaan. Bisa berlatar belakang dari sana. Malas bangun pagi-pagi karena pekerjaan kantor itu mulai dari jam 7. Ada yang bisa sampai lembur. Waduh, udah malas, nggak mau kerja. Jadi apa? Nah, jadi itu coba pikirkan. Mungkin dari ide wirausaha Anda bisa tuangkan kemana kita, potensi kita. Nah, wirausaha itu berani untuk melihat kesempatan bisnis, melihat sedikit itu ada celah untuk berbisnis dan bisa dilanjutkan. Ya. Tapi bukan juga sedikit-sedikit cuan, bukan seperti itu. Melihat kesempatan untuk bisnis dan menjawab kebutuhan konsumen. Ya. Mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan dalam meraih kesuksesan. Itu ya usaha. Jadi dalam prosesnya usaha tersebut menciptakan sesuatu yang kreatif, inovatif, dan lebih memiliki manfaat lebih. Ini definisi lain wirausaha ini orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai. Pandai ini di sini bukan pandai ngoding, ya. Bukan pandai ngoding saja. Kalau pandai ngoding berarti Anda pengembangan sistem, Nah, pandai di sini pandai sesuai dengan jenis usaha yang dia geluti, berbakat mengenali produk yang baru, tidaknya punya kemampuan menjelaskan produk apa yang dia tawarkan, cara produksi, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, mempromosikannya, serta mengatur permodalan operasi. Itu wirausaha. Jadi keuntungan menjadi wirausaha ini dapat mengolah segala sumber daya yang dimiliki. Kontrol finansial, kita bisa mengontrol sendiri keuangan. Ya, bebas dalam mengelola keuangan. Ingat kalau pemerintah itu kalau mengelola keuangan harus ada LPG, bukti pertanggungjawaban, ada laporan. Kalau di sini hanya kita kewirausaha itu hanya mencatat neraca keuangan.
pemasukan bulan ini, pengeluaran. Nah, ini apa? Tantangan menjadi wirausaha. Tantangannya pengorbanan personal, pengorbanan dari diri kita. Pada awalnya wirausaha ini harus bekerja keras, waktu lama yang sibuk, dan sibuk sedikit waktu untuk keluarga. Merintis usaha namanya. Merintis usaha itu memang perlu pengorbanan. Usaha yang baru didirikan nggak langsung harus dapat untung besar, nggak langsung banyak konsumen. Ini namanya dirintis. Mulai dari pelanggan satu datang, kemudian diharapkan besok dia datang. Jadi harus menjaga kepercayaan. Kemudian tanggung jawab. Berwirausaha itu bertanggung jawab. Mampu mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasarannya, keuangannya, ya, mampu pengadaan maupun pengadaan peralatan. Kita yang mengatur kemudian apa saja bahan alat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, karena maka harus beli baru atau sewa ataupun cari second yang barangnya bagus. Kemudian jika Anda punya usaha, udah punya karyawan, itu telah mengolah mesin, beri karyawan itu pelatihan agar tidak bahan mesin kita itu rusak. Jadi itu suatu bentuk tanggung jawab kita dalam mengolah bisnis yang ada. Seorang yang buka usaha laundry, dia telah memiliki cabang atau dia telah memiliki banyak mesin-mesin. Karyawan-karyawan itu dilatih. Ada pelatihan. Jangan sampai udah baru beroperasi, habis keuangan itu untuk perbaikan saja. Itu untuk manajemen. Mengadakan pelatihan itu adalah bentuk tanggung jawab. Nah, kemudian margin keuntungan yang kecil dan kemungkinan gagal itu yang membayangi. Mindset mencari keuntungan yang besar. Jangan sampai konsumen itu pindah ke pesaing. Dan kemungkinan gagal itu ada. Ya, kemungkinan membangun usaha itu gagal ada jika kita tidak mampu mengolah dengan baik. Itu tantangan menjadi wirausaha. Wirausaha yang menggunakan modal sendiri maupun profit margin yang ditoreh kecil dan ada kemungkinan gagal. Jadi itu harus betul-betul harus mampu menganalisa dengan baik ide usahanya, mulai dari konsep usaha, analisis pasar, bagaimana konsumennya, bagaimana mempertahankan konsumen yang ada. Faktor pendorong wirausaha. Faktornya adalah faktor ekonomi dan kependudukan. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidup itu ada faktor ekonomi dan faktor kependudukan masyarakat. Seperti di awal slide, kependudukan masyarakat itu banyak. Masyarakat Indonesia itu banyak. Akan terus bertambah. Apakah mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri yang mencari? Kecenderungan untuk mandiri dihargai masyarakat itu adalah faktor pendorong untuk berwirausaha. Menjawab kebutuhan masyarakat. Mereka butuh apa, mereka cari apa, dan kita mengadakan produk. Dan untuk dihargai masyarakat itu karena kita sebagai penjual ataupun penduduk ini, warga-warga di sini bisa menjadi karyawan. Dorongan dari pemerintah dalam mencetak wirausaha. Pemerintah mendorong
usaha untuk kecil. Salah satunya mungkin kita kenal dana kur, pinjaman angsuran. Kalau di bank itu pinjaman angsuran ringan tanpa ambunan untuk usaha-usaha. Dengan melengkapi surat keterangan izin usaha. Kemudian faktor pendidikan kewirausahaan muncul di kurikulum kewirausahaan dan instansi pendidikan. Jadi faktor pendorong wirausaha itu salah satunya dari perkuliahan ini munculnya kurikulum kewirausahaan, banyak memberikan motivasi untuk berwirausaha, pergeseran ekonomi ke bidang jasa, perkembangan pesat dari bidang produksi, memicu naiknya usaha dan jasa untuk menjual barang tersebut. Jadi ingat, usaha itu tidak harus dengan modal awal, tetapi dengan skill pun bisa. Karena jenis usaha itu ada usaha menjual produk atau usaha jasa. Usaha jasa itu kita dengan kemampuan, kita memberikan pelayanan, kemudian kita dibayar. Usaha jual produk, kita menjualkan produk, kemudian produk dibeli. Ya. Lagi, jadi berwirausaha tanpa modal bisa kapan? Bisa. Awalnya menerima job jasa sesuai dengan keilmuan. Berikutnya buka usaha instalasi jaringan, tapi bisa pinjam terlebih dahulu alat tang, kemudian tester, tang keriting maksudnya. Jaringan. Nah, berikutnya mulai deh beli alat, beli tangga, beli tester, dan sebagainya. Dan faktor kemajuan teknologi ini melahirkan berbagai macam bentuk peluang berwirausaha. Sekarang kita sudah punya usaha, begal dan dipromosikan, diposting di Shopee, di sosial media lainnya. Itu karena perkembangan teknologi. Pandemi kemarin, walaupun pandemi tetap usaha-usaha itu bermunculan. Usaha rumahan, usaha rumahan yang menawarkan produk makanan, kerajinan, tetap jadi dengan memanfaatkan teknologi. Ini faktor penentu potensi kewirausahaan ini mencari tahap potensi dan tingkat keberhasilan apabila ingin mengembangkan usaha. Lihat potensi pasar, potensi konsumen, mengukur peluang wirausaha atau memutuskan bekerja dengan orang. Kita itu mengukur kemampuan usaha kita. Ikut bekerja dengan perang, atau kita buka usaha. Orang yang buka usaha itu pikirannya mereka akan mengatur keuangan dengan sendirinya, maju mundurnya usahanya, kapan jam buka tokonya mereka. Mereka memerintah, mereka yang menggantikan karyawan. Kenapa kita tidak di posisi tersebut? Oke. Menilai kualifikasi untuk memulai dan mengelola bisnis baru agar berhasil. Kemampuan inovasi, mencari solusi baru, melakukan perbaikan, kombinasi dengan hal-hal yang telah ada. Kemudian keinginan berprestasi, tidak kenal menyerah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini potensi yang dimiliki oleh wirausahawan. Kemampuan analisis realistis, kemampuan untuk mendapatkan rancangan realistis dan terukur. Buka usaha kita harus mampu berpikir realistis. Perkiraan yang benar. Kepemimpinan berorientasi ujian. Kepemimpinan ini memotivasi untuk mengarahkan semua sumber daya. Nantinya Anda punya, misalkan Anda punya tenaga kerja, karyawan, orang yang membantu usaha Anda,
Anda harus bisa memotivasi untuk mengarahkan sumber daya ini dalam organisasi atau tim Anda sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Itu juga kepemimpinan. Kemampuan adaptasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan yang tidak sesuai perencanaan yang baik dan dalam proses maupun hasil. Itu kemampuan adaptasi. Lingkungan dengan diri. Berwirausaha, kita harus mampu beradaptasi. Jadi kita yang selama ini males-malesan, beradaptasi dengan pesaing, kemudian dengan harga, dengan kenaikan harga, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan sebagai pengamal sir dan administrasi dapat mengelola orang, dapat mengenali dan menghargai bakat anggota. Jadi ini jika Anda bekerja tim dalam organisasi, Anda buka usaha namun secara tim. Ya, tim Anda itu adalah rekan-rekan atau tim Anda itu adalah orang yang bekerja dengan Anda. Nah, Anda dapat mengelola orang itu sebagai sumber daya Anda dan menempatkan mereka di posisi yang tepat. Ya, mulai dari rekrutmen awal, orang tepat diwawancarai, dan menjalankan organisasi dengan rapi dan efisien. Wirausahawan jadi wirausahaan ini sikapnya disiplin ya, disiplin, tepat terhadap tugas, komitmennya tinggi, jujur, ya, landasan normal dan menjalankan usaha, kemudian mandiri melakukan keinginan tanpa ada ketergantungan pihak lain. Itu wirausaha. Ini mindsetnya. Wirausaha itu berorientasi pada aksi, pada tindakan, serta memiliki kreativitas dan keberanian. Kita punya konsep saja, punya ide usaha, layaknya kalau tidak diterapkan, ya ngomong doang. Seperti itu. Berpikirnya simpel, ya, berpikirnya simpel, enggak banyak pertanyaan, enggak takut. Nah, kita wirausahawan bukan peneliti kalau di wirausaha. Berpikirnya simpel, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki pandangan ke depan, bukan pesimistis ya. Kemudian selalu mencari peluang baru, berani mengambil resiko. Mengambil resiko di sini tentunya resiko yang telah diketahui dan telah diperhitungkan. Ya. Kemudian mengejar peluang dengan disiplin tinggi. Ketika ya peluang itu ada, itu bisnis itu ada. Hanya mengambil peluang terbaik dengan analisis yang tajam, fokus pada eksekusi dan kemampuan yang keras, dan memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis. Nah, di sini di tahun terakhir ini, Anda punya sumber daya, Anda tepat dalam menempatkan karyawan Anda, fokusnya agar energi yang digunakan tidak sia-sia. Nah, ingat dalam usaha itu tidak perlu harus kita usaha yang baru. Ingat prinsip metode Jepang. Amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita hanya sama seperti usaha yang sudah ada, ya tidak ada bedanya kita dengan orang lain. Imitasi, meniru ide orang lain, baik dari segi teknik, produksi, desain, organisasi, usaha, pemasarannya, silakan. Tapi ada pengembangan. Tahap pengembangannya, mengembangkan ide usaha baru boleh, walaupun masih dalam pengembangan, lambat dan cenderung kurang dinamis. Dan ada tahapan menciptakan produk baru yang berbeda. Modifikasinya, berpikir untuk mencari hasil yang lebih baik dan menciptakan produk baru yang berbeda. Baik itu dalam pengemasan, dari sisi pelayanan,
tampilan dan lain sebagainya. Itu metode AT. Ini kunci sukses, berpikir secara kreatif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik, membaca perkembangan dunia usaha, menunjukkan lebih nilai lebih dari produk yang dimiliki, membentuk kerjasama yang baik, membangun personal approach yang baik di lingkungan sekitarnya, dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraih. Di poin ini ya, membangun personal approach yang baik di lingkungan Anda ini sejak dini untuk diterapkan ya teman-teman. Karena sesama kita pun kita itu menilai anggota teman kita ini enak tidak kalau diajak berjalan, diajak ngobrol. Maka dengan itu berwirausaha pun membangun personal yang baik, karena akan menjangkit konsumen, pelanggan. Kemudian selalu mengupdate ilmu yang dimiliki. Selalu mengupdate ilmu yang dimiliki untuk meningkatkan hasil usaha yang dijalankan. Mengupgrade ilmu, tahu produk apa yang kita jualkan. Kayaknya Anda beli handphone baru, tempat jual handphone. Pelayannya tahu spek handphone dari setiap produk yang dia tahu. Karena mereka mengupgrade ilmunya. Ini kameranya, ini RAM-nya berapa? Mereka mengupgrade. Mereka mengembang. Jadi seperti itu juga berwirausaha. Paham, mengerti. Anda cari ternak ikan, maka penjual itu tahu seputar ikan yang akan beli, mulai dari pakannya, kebiasaannya, seperti itu. Kita mau tanya dengan mereka yang memiliki keilmuan, bukan kalau punya usaha kalau nggak ngerti produk yang kita beli. Ya. Apa yang mau dijawab dengan konsumen? Kemudian harus bisa menjawab tantangan masa depan dan mampu menjalankan konsep manajemen teknologi informasi. Tidak, ini apa nih? Untuk sementara, ini ada penyebab kegagalan usaha. Penyebab kegagalan tidak ada kompeten. Tidak kompeten dalam manajerial, kurang berpengalaman, lemah dalam pengendalian keuangan, gagal dalam perencanaan proses bisnis, lokasinya kurang memadai, penyebab kegagalan, kurangnya pengawasan peralatan, sikap yang tidak bersungguh-sungguh, usaha, ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau sisi keuangan dari sisi usaha. Jadi begitu usaha itu udah mulai banyak saing, udah kurang diminati masyarakat, ya transisi peralihan jenis usaha ataupun bagaimana transisi menghadapi pesaing yang ada di sekitar. Oke, lanjut. Sorry. Dan ke yang 9, itu keadaan yang menjadi pesimistis. Keadaan yang menjadikan pesimis atau takut dalam bertindak. Menggeluti usaha itu tidak sekadar ala kadarnya, tetapi dengan keberanian, kegigihan, dan usahanya untuk tumbuh. Bersahabat dengan ketidakpastian. Ya, kalau bekerja kantoran mungkin udah dijamin ya gajinya per tiap bulan. Tapi usaha itu kadang untungnya besar, kadang kecil, tetapi itulah ketidakpastian. Tapi ketika usaha itu sukses, bisa lebih sukses dibanding pekerja kantor. Oke, sampai di sini ada yang ditanya, teman-teman? Ada yang ditanya?
Belum ya? Ini usaha yang sesungguhnya. Ini adalah usaha yang real dengan ketulusan, inovasi, bukan cara pintas untuk cepat kaya. Jadi usaha yang sesungguhnya ini adalah usaha yang real, yang berjalan untuk diharapkan untuk bertahan lama dan berkembang. Jadi bukan cara pintas untuk kaya ini maksudnya kita mencari keuntungan, konsumen rugi, nanti dia nggak banyak. Nah, itu ya. Membangun secara bertahap, menjaga nama baik, membangun reputasi. Itu usaha yang karena usahanya seperti ini, usaha ini dengan bisa bertahan lama, bukan sekedar passive income, tetapi real. Kemudian berpendidikan, membangun usaha itu dengan etika, dengan persahabatan, spiritual, yang sangat penting. Kalau sudah tidak memikirkan pendidikan, tidak berspiritual, tapi tidak bertuhan, itu ya menghalalkan segala cara. Ini didasarkan motif ingin cepat kaya, ini spekulatif ya. Ini spekulatif, ini ingin cepat kaya, ya. Mengedepankan cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli pihak lain dirugikan, yang penting saya untung, tapi tidak memikirkan konsumen itu akan balik lagi atau Anda akan dicari. Seperti itu. Yang pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Nah, kalau tidak menganggap penting pendidikan dan tidak takut Tuhan, ya telah menghalalkan segala cara. Ini contoh usaha spekulatif ya. Anda tahu kalau dulu maraknya MLM atau ketika zaman saya itu Dream for Freedom, itu menjanjikan kekayaan, cepat kaya, kemudian cari orang di bawah yang mengerti, maka Anda akan dibayar dan transfer. Tapi kita tidak tahu jenis usahanya, jelas. Siapa sih yang mau kasih keuntungan lebih besar dengan cuma-cuma, dan tidak ada bunga yang lebih besar dari bunga bank. Ya, yang ada itu hanya bunga bank, hanya bank yang berani memberikan bunga. Kalau ini janji-janji seperti ini ada usaha spekulatif. Ya. Ini tip praktisnya teman-teman, tip praktisnya modal usaha berusaha bukanlah uang, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan untuk usaha itu bisa berjalan lama. Bersabarlah dengan ketidakpastian. Ya. Jadi kita berani karena keberanian kita sendiri yang menentukan usaha kita maju. Kalau tetap malas-malasan, ya kita tahu sendiri akibatnya seperti itu. Bukalah pikiran Anda, pelajari hal yang baru, dan be persiapkan diri Anda dengan baik. Kemudian bangunlah network lagi mudah, bangunlah jaringan atau relasi Anda perluas lagi mudah, dan jaga selalu kepercayaan. Kita bisa menandai, kita bisa ingat teman-teman kita itu orang yang jujur, ini orang yang terbuka, ini orang yang cerewet, ya cerewet dalam artian orangnya hitung-hitungan. Kita sendiri, kita pun selagi muda juga mampu bisa menilai teman-teman sejawat kita. Dan ingat, bangunlah network selagi muda, relasi dengan teman-teman Anda, dan bisa jadi nanti itu akan jadi partner kerja Anda, rekan tim Anda, rekan usaha Anda, atau rekanan Anda. Dan jaga kepercayaan itu penting. Ini penutup, ya. Penutup ya teman-teman. Jadi ingat, tumbuhlah. Ingatlah tujuan hidup kita itu bukan menjadi kaya, bukan menjadi kaya, melainkan untuk tumbuh berkembang. Usaha itu untuk tumbuh berkembang dan bertahan lama. Tumbuh untuk Anda harus percaya. Harus mampu, dan harus bisa dipelihara kepercayaan dan apa yang Anda miliki. Jadi kaya itu adalah sebuah akibat dari kepercayaan, dari relasi yang Anda bangun, dari usaha,
Ingat, hasil itu tidak, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi usaha, hasil itu akan sebesar usaha kita. Jadi kaya pun adalah akibat, bukan tujuan semata-mata. Kaya bukan usaha langsung kaya, bukan. Begitupun bekerja, semuanya butuh proses, bukan instan. Kita tahu ya, mie itu kalaupun instan itu lama-kelamaan akan kembang dan besar. Mie saja bisa kembang seperti itu. Bukan tujuan. Kaya yang bermartabat bukan sekedar kaya, yaitu kaya melalui proses kemandirian atau wirausaha. Seperti itu. Itu untuk kata kunci dari wirausaha. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang teman-teman tanyakan terkait materi ini. Jadi seperti itu ya di awal perkuliahan. Kita diharapkan mampu memiliki mindset untuk berorientasi pada job maker. Salah satunya berwirausaha. Berwirausaha kita sendiri yang menentukan usaha, ataupun setidaknya selagi menunggu pekerjaan yang layak yang Anda cita-citakan, tidak menghabiskan uang orang tua saja, tapi membuka usaha dari kemampuan, dari skill yang kita miliki, dan itu diwadahi dengan namanya berwirausaha. Oke, sampai di sini. Dulu untuk materi kita, jika ada yang ditanyakan silakan. Oh ya, di awal tadi saya minta ada yang bisa menjadi ketua kelas, mewakili teman-temannya. Hanya sebagian ya yang nyalain kameranya. Ada yang ingin ditanyakan? Hanya 4 orang yang nyalain kamera. Waduh, luar biasa sekali. Yang nggak nyalain kamera ini kikir sekali ini. Udah nggak luring. Nah, hari Jumat itu banyak-banyak bersaudara. Begitupun untuk kebutuhan kita. Kan enak kalau kuliah ada Anda teman-teman. Ada yang bisa chat saya. Halo? Izin bertanya, Pak. Gimana? Siapa nih? Ada suara Dewi, cewek Pak. nih. Hah? Dewi Anggra ini, ya gimana Dewi? Gini Pak, saya kan ikut kelas Bapak di Siakatnya Kewirausahaan RA. Sedangkan di situ ada tabrakan dengan matkul lain. Apakah saya bisa ikut kelas KWU RC ini, Pak? Iya, boleh, silakan. Mengenai lisensinya gimana, Pak? Silakan, boleh kelas RC saja. Baik, terima kasih, Pak. Kalau saya sendiri yang kelas saya bisa berkoordinasi dengan diri saya sendiri ya, jadi nggak cari partner dosen lainnya. Jadi ketika satu kelas saya nggak ada namanya, maka akan saya lihat di kelas RC-nya atau kelas RB, kelas RA-nya. Ya. Beda halnya kalau beda dosen, saya harus menanyakan nilainya, rekap nilainya mana. Apa-apa. Itu pun teman-teman kalau di sini ada kelas RD, pindah kelas saya, ya mohon diinformasikan karena saya akan mencari nilainya di mana. Seperti itu. Oke, sampai di sini ya untuk pertemuan kita. Saya terakhir minta namanya, ada yang bersedia? Yusuf Adila, Nyugus, Aktif, hanya Aktif, Yusuf, kemudian siapa lagi ya? Followan, kadang nyala, yang setia. Terima kasih. Semoga mendapatkan jodoh yang setia. Karena kesetiaan Anda nyalain kamera. Nah, ayo. Bisa jadi Yusuf.
Punya kontak saya? Belum, Pak. Waduh, sayang sekali nggak punya kontak saya. Sayang jarang komunikasi kita. Minggus? Mungkin saya bisa, Pak, tapi saya minta kontak dulu sama teman lain yang udah minta. Oh ya, dah. Ya nanti kirim ke saya ya, chat saya ya. Baik, Pak. Tapi terima kasih nih ya. Nggak ada gajinya. Hanya terima kasih, makasih. Oke, teman-teman, demikian untuk perkuliahan kita hari ini ya. Sehat selalu. Kita cukupkan hari ini. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan agenda materi berikutnya. Dan jangan lupa sehat selalu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Mari. Presensi sudah ya, saya tutup ya.